Saya senang sekali semua bisa kembali lagi bergabung. Kita tidak kehilangan siapa-siapa nih, saya harap untuk malam hari ini. Oke, teman-teman semua, kemarin kita sudah berdiskusi. Saya akan memberikan satu dua poin yang penting yang kita sudah diskusikan kemarin ya. Pertama, kita berdiskusi dan kita sepakat tentang sumber iman, yaitu dari Allah sendiri, keyakinan kita kepada Allah dan juga firman-Nya, ya. Atau Bapak Ibu lebih lebih sering menyebutnya Tuhan Yesus, ya. Kita beriman kepada pribadi Kristus dan juga kepada firman-Nya. Kemudian kita juga mendiskusikan cukup banyak tentang bagaimana kita memperoleh iman. Iman adalah karena anugerah, tetapi teman-teman juga memakai istilah yang lain, yaitu inisiatif Allah. Bagaimana kita bisa beriman? Iman yang kita miliki merupakan inisiatif Allah. Artinya Allah lah yang sebenarnya menganugerahkan iman itu kepada kita. Mungkin kita sendiri tidak punya minat atau tidak punya hati, tetapi Allah lah yang menginisiasi sehingga kita bisa kenal Dia karena penyataan yang Dia nyatakan, gitu ya. Kemarin juga kita membicarakan tentang iman itu perlu respons, perlu responsibility atau tanggung jawab. Jadi iman yang sejati atau iman yang benar itu akan ada respons atau akan ada tindakan yang menyertai sebagaimana diberikan di Yakobus ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kemudian kemarin kita juga mendiskusikan beberapa perbedaan antara iman Kristen dan iman agama lain. Ada satu dua yang sempat mendapat koreksi, saya senang sekali. Tapi paling tidak kita sepakat bahwa iman Kristen itu kita percaya pada Kristus yang menyelamatkan, gitu ya. Kristus memberi kepada perbuatan. Jadi iman yang dimiliki oleh agama lain itu karena hasil usaha manusia ya. Itu yang memberikan keselamatan pada manusia. Ya, itu perbedaan-perbedaan yang beberapa yang paling penting yang kita diskusikan kemarin. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang rasio dan iman, hubungan antara rasio dan iman. Nah, saudara, ketika kita membicarakan iman dan rasio itu seperti kita membicarakan dua kubu ya, dua kubu utama. Kubu yang pertama itu kubu yang mendiskreditkan rasio, artinya kalau kita beriman itu nggak usah mikir gitu. Kalau kita beriman ya kita kayak pasrah sungguh-sungguh dan kita tidak perlu berpikir apa-apa kecuali percaya saja gitu ya. Tapi di kubu yang lain itu mengatakan bahwa uh, apa namanya ketika kita beriman kita tuh butuh rasio dan sangat. Nah, di sisi lain ini menjadi negatifnya adalah karena terlalu mementingkan rasio akhirnya orang tidak beriman. Orang kalau benar-benar berasio maka dia tidak akan mungkin bisa beriman gitu ya. Jadi ini dua kubu yang kita selalu selalu lihat terjadi di dalam kehidupan orang Kristen sehingga banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Uh, Pertama karena menganggap bahwa iman itu hanya sekedar percaya. Kemudian yang kedua iman dan tidak pakai rasio, tapi yang kedua adalah iman itu sangat bertentangan dengan rasio sehingga dia akhirnya juga meninggalkan iman, gitu ya. Nah, oke. Terima kasih tim teknis bisa tampilkan untuk pertanyaan hari ini. Nah, teman-teman pertanyaan kita yang pertama akan berbunyi seperti oke. Oke, teman-teman, saya akan memberikan termin pertama untuk 3 orang. Oke, 3 teman lebih dahulu akan memberikan jawaban apa hubungan rasio dan iman. Apakah saling bertentangan? Jelaskan. Silakan Pak Wasis, bisa dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih, Ibu. Menurut saya, iman hubungannya ya, iman itu kemarin sudah kita jelaskan ya, bahwa kita percaya kepada Yesus ya, sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Rasio itu adalah menggunakan akal pikiran. Nah, hubungannya ini sebetulnya iman kita itu harus berbarengan, bertumbuh dalam rasio. Iman kita tidak rasio tidak, iman Kristen itu tidak mematikan rasio gitu ya, tapi iman dan rasio itu harus saling berbarengan, bertumbuh
Jadi iman Kristen itu tidak mematikan rasio. Rasio itu harus berkembang sehingga iman kita tumbuh di dalam kebenaran. Itu menurut saya karena sebagaimana tubuh juga terus berkembang, semakin Oke, dewasa iman juga semakin berkembang, semakin ya, dewasa dan rasio juga harus berkembang semakin dewasa. oke. Itu Bu, makasih. Waktu habis, Pak. Maaf, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Wasis. Nanti kalau misalnya ingin menambahkan bisa ketika di tanggapan bebas ya. Ya, oke, tanggapan kedua ya Pak David. Oke, mulai dari sekarang Pak. Hubungan rasio dengan iman itu sangat erat dan rasio itu suatu keharusan dalam iman. Mengapa? Salah satu hal mendasarnya adalah manusia diciptakan lengkap juga dengan rasio. Tuhan yang menciptakan menaruh rasio di dalamnya, pasti bertujuan dan memang iman Kristen itu berdasarkan fakta-fakta dan fakta-fakta pasti berhubungan dengan rasio ya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya di masa lalu sampai sekarang selalu berdasarkan fakta melibatkan rasio, walaupun ada hal-hal yang melebihi rasio, supra-rasional. Seperti mujizat-mujizat yang tidak bisa dijelaskan dengan akal, tetapi itu pun bukan berarti irasional, tetap bisa masuk ke dalam rasio pemikiran manusia. Demikian, Bu. Jadi tidak bertentangan, tetapi suatu keharusan Ya, justru di dalam. oke Pak. Ya, Terima kasih. terima kasih. Ya, Tian nanti mindsetnya ketika orang saya bilang start gitu ya. Jadi tadi kelebihan 2 detik. Oke, selanjutnya saya akan berikan ke Ibu Veronica. Silakan Ibu, mulai dari sekarang. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Nanti jangan diturunkan ya. Share screen-nya jangan diturunkan. Nggak bisa Bu, karena kalau mau ulang itu dia harus turunkan dulu baru dia bisa Aduh, ulang. akan banyak buang waktu nih. Atau nggak perlu pakai timer aja. Ya, harusnya bagus pakai timer supaya tahu gitu ya. Ya, nggak apa-apa diturunkan, tapi bisa cepatkah Ya, bisa. supaya nggak buang waktu? Ya, ayo ini pindah dong ke pertanyaan. Ya, belum. Aduh, Ibu Veronica kok hilang? Ya, ada Bu. Oke. Bisa ya. Ya, Oke, mulai dari sekarang Ibu. ya. Rasio dan iman itu tidak bertentangan, malah dia saling berkaitan. Karena rasio juga merupakan pikiran ya, itu dari gambar Allah di dalam diri kita. Iman Kristen itu bukanlah tidak masuk akal ya. Iman selalu melibatkan unsur-unsur itu mengenai pengetahuan atau fakta-fakta, ketaatan, kebenaran, tindakan, kehendaknya. Jadi percaya kita mendengar, memproses, merespon Tuhan atau firman Tuhan itu dengan menggunakan pikiran kita. Dan kepercayaan Kristen itu sangat masuk akal, berbeda dengan kepercayaan dan agama-agama lainnya di dunia ini. Ada 3 hukum logika yang sangat berkaitan, yaitu hukum non kontradiksi, hukum identitas, hukum excluded leader. Ya, lanjut Bu, masih 7 detik. Jamnya salah itu tadi. Udah jangan dilihat deh jamnya. Oh, sudah. Ibu Veronica, oh iya, sudah mengakhiri. Oke, terima kasih Bu Veronica. Oke, jadi sudah ada 3 pendapat yang sudah disampaikan tadi. Dan saya akan minta teman-teman untuk masuk ke tahap tanggapan bebas. Dan silahkan mulai ngantri siapa yang akan memberikan tanggapan. Pak Wasis bisa raising hand-nya diturunkan, Pak. Oh, Pak Wasis akan bicara ya, sorry. Pak Wasis akan merespons maksudnya. Ya, oke. Sudah, ya, sorry lupa. Pak Robert. Oke, silakan beberapa orang langsung aja. Oke, lagi. Oke. Selebihnya nanti teman-teman langsung akan menyusul ya. Oke, silakan Pak Robert. Kita akan lihat tanggapan dari jawaban dari peserta lebih dahulu. Pak Robert ingin meresponi yang mana, Pak? Saya meresponi yang dari Pak Wasis, Bu Yulia. Pak Wasis. Oke, mulai dari sekarang ya, Pak ya. Oke. Jadi kan memang iman Kristen itu kan bukan iman yang buta. Ya seperti apa? Bukan
kayak orang apa waktu cinta buta itu Bu ya, kan kita jadi tahu subjeknya kita kepada Yesus Kristus sebagai mana Allah sendiri tidak menyayangkan dia untuk sebagai anak domba Allah yang dikorbankan, dan juga otomatis jadi karena iman Kristen bukan iman yang buta, jadi iman itu tidak mematikan rasio atau akal budi kita. Dan juga apa yang tertulis di Alkitab itu adalah fakta-fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu sejarah, dan juga ada yang ditulis oleh para murid yang dia sebagai saksi-saksi dari iman itu, Bu. Oke. Ya, Masih ada 9 detik, Pak. Jangan lihat jam, Pak. Jamnya salah tuh ya. ya. Ya, jadi kan kalau kalau di pembuktian secara ilmu hukum itu kan harus ada saksi itu kan, jadi Ya, secara Alkitab itu jadi maksud saya secara ilmu sejarah maupun ilmu ya. hukum itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Martin akan menanggapi yang mana, Pak? Iya, menyangkut Pak David Bapak mau bahwa merespon yang Pak David? Oke, ya mulai dari sekarang ya, Pak ya. siap. Silakan. Jadi hubungan rasio dan iman itu memang sangat erat, tidak ada bertentangan dan keharusan bahwa bagaimana kita bisa menerima dengan iman. Sedang kalau rasionya bahwa kalau kita lihat dari kebenaran itu kan fakta-fakta itu kan berbicara tentang rasio, pengetahuan. Lah kalau kita tidak punya pengetahuan rasio untuk kebenaran itu bagaimana kita mempercayainya? Jadi iman itu sangat erat dengan rasio. Meskipun yang disampaikan tadi Pak David bahwa ada hal-hal yang sepertinya tidak berlogika. Contoh, Petrus berjalan di atas air. Tapi kan saya percaya ya dengan iman ya kita terima karena kita tahu bahwa kebenaran menceritakan itu bahwa ada kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, marilah kalau kamu percaya bahwa aku Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Menurut saya menerima itu karena Tuhan yang Ya, menyuruh dia berjalan. Jadi oke. secara rasio saya terima itu. Itu Oke. menurut saya sih seperti itu. Ya, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Oke, Ibu Melja mau menanggapi yang mana, Bu? Ya, saya mau menanggapi ketiganya, Bu. Untuk Pak Wasis, saya Oke, kurang setuju silakan. ya. Saya kurang setuju kalau iman dan rasio itu harus berbarengan bertumbuh. Seharusnya iman itu harus duluan, rasio akan mengikuti. Jadi maksudnya karena iman ini harus basicnya, pondasinya dulu. Sebab iman itu akan membantu rasio itu kepada iman. Begitu. Artinya iman itu ibarat pondasi atau dasar yang diletakkan, dan kemudian menuntun rasio itu kepada arah iman. Gitu. Kalau saya ya, prinsip saya. Ya, oke. Ya, mau ada tambahan, Bu Melja? Ya, kalau tentang yang Pak David itu, iman itu, rasio itu harus keharusan dalam iman, karena manusia diciptakan dengan rasio, itu benar. Hubungan rasionya jadi erat, itu saya setuju. Ya, cuman bagi agama lain, menurut mereka melihat bahwa Kristen ini imannya iman buta, iman yang nah itu yang kita harus menjelaskan dengan rasio kepada mereka. Gitu. Lalu oke, Bu, waktunya sudah habis, Ibu. Terima kasih. Iya, jadi Ibu hanya meresponi untuk Pak Wasis dan Pak David ya. Oke, soalnya waktunya habis, Bu. Oke, silakan Pak Lukas mau menanggapi yang mana? Ya, saya menanggapi Pak David. Saya setuju bahwa iman dan rasio itu berhubungan erat, tapi Pak David mengatakan bahwa ada hal-hal yang melebihi rasio, yaitu supernatural ya, suprarasional. Ya, jadi maksud saya menyetujui Pak David bahwa iman itu porsinya lebih besar daripada rasio, gitu. Kalau rasio porsinya lebih besar dari iman, maka ini akan sulit untuk mengimani secara Kristiani begitu. Tapi porsi imannya harus lebih besar daripada rasio.
Oh, gitu ya, Pak ya. Wah, ini ada pendapat yang baru lagi nih. Jadi ada porsi-porsinya nih. Porsi iman harus lebih besar. Oke, Ibu Mira mau menanggapi siapa, Bu? Saya ingin menanggapi Pak David. Pak David. Oke, silakan Bu. Mulai dari sekarang. Ya. Oke, saya setuju dengan pernyataan Pak David tadi tentang mujizat dan suprarasional. Memang benar itu ada. Kenapa saya bisa bilang begitu? Pada saat di mana momen-momen seseorang misalkan dia nggak punya duit sama sekali, terus dia pengen makan, ternyata nggak ada makanan, tapi dia cuma berharap, Tuhan saya lapar, Tuhan saya ingin makan. Nanti ada mujizat. Memang kadang mujizat itu tidak bisa langsung sesegera mungkin, tapi pada saat di situ diukur bagaimana iman kita bahwa kita berpengharapan betul-betul sama Tuhan seperti itu. Dan kalau misalnya dibilang ada porsi-porsinya, saya juga belum bisa banyak komentar karena di mana memang benar porsi iman itu harus lebih besar, tapi di mana pada saat orang belum mengenal Yesus, tapi jika Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya terhadap dia, itu nggak ada yang bisa bilang apa-apa gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke, Bu. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Silakan Ibu Susi. Iya, terima kasih Bu. Yang keras Ibu, ya. Saya mau membahas semuanya sih, terutama Ibu Veronica. Saya cuma mau melengkapi aja. Rasio dan iman itu tidak bertentangan, dan itu betul, karena Tuhan memberikan kita rasio untuk mencari solusi dari banyak masalah dalam hidup kita. Dan biasanya Allah itu memberikan seperti kayak kepekaan gitu ya, untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Jadi seharusnya rasio itu mengikuti iman kita. Ya, jadi karena background apa yang kita pelajari, apa yang kita ingat, apa yang kita percaya itu menimbulkan rasio-rasio yang baru yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan setiap masalah. Jadi dasarnya harus iman dulu. Dasarnya harus iman Tuhan dulu. Baru rasio bisa dipakai. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Susi. Nah, teman-teman, kita ada 2 menit lagi. Iya, masih ada beberapa. Ini ada Ibu Lani, Ibu Titi. Ayo, silakan angkat bicara. Ibu Lani, silakan Ibu. Iya, Pak Hardi juga. Oke, silakan Bu. Ibu Lani. Pak Hardi. Oh, saya pikir Pak Hardi dulu. Ya, tapi ya tadi saya sudah ngundang Ibu sebelum Pak Hardi angkat tangan, Bu. Ya, silakan Bu Lani. Ini saya tadi itu yang mengenai suprarasional ya. Itu saya justru mau bertanya sih, mestinya. Jadi kalau misalkan itu kan tadi ada hubungannya dengan mujizat ya. Kalau saya sih sempat berpikir sih, soalnya waktu pandemi ini saya juga pernah mengalami hal itu, tapi saya tidak yakin ini apa benar mujizat atau enggak gitu loh, atau kebetulan. Seperti misalkan contoh simpelnya aja sih, tiba-tiba ini kayak lahan kebun saya tiba-tiba tuh kok banyak tumbuh sayur mayur gitu loh, padahal saya tidak pernah nanam lah. Saya kan juga mikir, ini apakah termasuk yang mujizat suprarasional itu apa enggak ya? Saya sempat gara-gara ada ngomong suprarasional, saya langsung teringat kebun saya gitu. Iya, mungkin teman-teman yang lain nanti bisa menanggapi. Waktunya juga udah habis ya Bu ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa menanggapi pertanyaan Ibu Lani. Oke, Pak Hardi tadi sudah angkat tangan, kemudian habis itu Bu Titi ya. Silakan Pak Hardi, cepatan aja karena waktunya udah habis, mungkin akan lebih sedikit nih. Ya. Ya, oke. Ada beberapa hal yang bisa dipahami secara rasio berkaitan dengan keyakinan iman kita. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita menjelaskan iman itu kan termasuk rasio. Jadi itu bagian dari istilahnya kalau dalam artikel yang kita baca itu bagian dari kodrat atau semacam bagian dari gambar Allah. Bahwa Allah tidak hanya memberi tubuh
dan roh, tapi juga memberikan rasio berpikir untuk memahami sebuah konsep. Tetapi ada juga bagian iman yang tidak bisa dijabarkan dengan rasio. Misalnya seperti apakah Allah itu? Karena Allah tidak bisa ditangkap secara rasio. Kita hanya menangkap gambaran-gambaran tentang Allah di dalam Alkitab. Tapi wujud Allah sendiri seperti apa tidak bisa ditangkap oleh rasio. Karena istilah orang Jawa mengatakan Gusti Allah itu tan keno kinoyo ngopo, saking tidak mampunya menjabarkan tentang konsep Allah dalam istilah bahasa Jawa. Jadi memang ada bagian yang dipahami oleh rasio iman kita itu, tapi ada juga beberapa bagian hal yang tidak bisa dipahami secara rasional. Kalau Pak David pakai istilah suprarasio, saya lebih setuju menggunakan istilah meta rasio. Oke, wow, ini mulai taburan istilah-istilah baru nih ya. Satu lagi Bu Titi. Oke, Bu Titi, silakan Ibu Titi. Ya Bu, iman dan rasio. Iman dan rasio ini dua-duanya berasal dari Allah. Jadi rasio ini artinya itu dengan rasio ini kita berupaya mengkaji, meneliti, mencari sebab akibat, dan berpikir untuk sampai pada pemahaman tertentu. Jadi melalui rasio ini kita semakin mengerti tentang iman. Terus kemudian iman dengan rasio itu harus saling melengkapi. Ya, iman kalau tanpa rasio itu malah yang bisa berbahaya. Contohnya ketika orang Muslim ya dia beriman orang kafir harus dibunuh. Dia nggak pakai rasio, jadi benar-benar itu iman itu bisa membunuh orang lain gitu. Itu iman tanpa rasio. Jadi yang menurut saya iman itu harus dengan rasio. Justru rasio ini yang membimbing manusia ini menemukan iman yang sesungguhnya. Seperti itu. Iya, oke, Ibu Titi, terima kasih banyak. Ya, teman-teman, kita akan masuk ke termin 2, tapi saya ingin melihat beberapa hal ya. Istilah supranatural, mungkin yang ada juga istilah arasional, kemudian ada istilah irasional. Ya, itu 3 hal yang mungkin perlu dibedakan ya. Suprarasional itu mungkin yang dimaksud oleh Pak David itu di atas rasio. Tapi beda dengan irasional. Kalau irasional itu nggak masuk akal. Artinya akal ini tidak bisa memproses. Jadi tidak bisa dimasukkan ke akal. Tetapi seperti contohnya mujizat itu bukan tidak bisa dimasukkan di akal. Tapi memang itu di atas akal gitu. Benar-benar terjadi. Bukan berarti kalau irasional itu kan, wah itu nggak mungkin dan itu hanya ilusi atau halusinasi aja gitu ya. Tetapi kalau suprarasional atau arasional itu di atas gitu, bukannya menentang rasio tetapi ada di atas rasio dan rasio tidak bisa menangkap itu gitu, tidak mampu menangkap itu tapi betul-betul terjadi gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu bisa semoga bisa menolong. Oke, sekarang kita akan masuk ke termin kedua. Kita butuh 3 orang lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau bisa sebisa mungkin melengkapi apa yang nanti kita akan diskusikan. Apa yang tadi sudah diskusikan, tolong untuk dilengkapi, jangan diulang lagi, tapi dilengkapi, ditambahin, diperdalam boleh, diperluas boleh, gitu ya. Oke, ada 4 orang, kita cuma butuh 3. Jadi kalau lihat dari ini saya ya, Pak Martin, Pak Lukas, dan Ibu Melja. Oke, Pak Martin, silahkan mulai dari sekarang, Pak. Iya, apa hubungan rasio dan iman? Menurut saya sangat berhubungan erat. Bahkan mereka saling menopang antara rasio dan iman. Karena memang kedua-keduanya itu kan berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan itu pada diri kita sebagai manusia ciptaannya. Karena kalau manusia ciptaannya tidak diberikan rasio pengetahuan, kita tidak akan mengerti banyak hal. Jadi dengan kita punya rasio pengetahuan, kita akan dituntun untuk memahami banyak hal tentang kebenaran. Nah, tentang iman itu kan sesuatu yang kita terima, yang kadang-kadang kita tidak mengerti, kita terima itu dengan iman. Dengan iman kita terima sesuatu yang dari Tuhan. Saya contoh mengalami
apa namanya, saya lagi mau makan ini, itu menurut supranatural atau tidak? Saya makan ternyata saya pikir istri saya itu ada Ya, uang. Pak, Setelah waktu saya, sudah habis, Pak. oh iya habis. Sorry. Iya, mungkin teman-teman bisa meringkas lagi ya poin-poin yang penting saja. Ya, ya, tapi yang disebut Pak Martin itu bukan suprarasional, Pak, itu masih rasional. Ya, oke, Pak Lukas, silakan Pak, mau merespon yang mana ya? Saya bukan mau merespon, saya menjawab Oh, sorry, pertanyaan menjawab. ini. Sorry, menjawab. Ya, Ya, ya. hubungan rasio dan iman seperti Ya, tadi sekarang saya ya, Pak bilang ya. bahwa prioritas atau porsi ya. Saya kalau salah pakai istilah porsi, oke, saya pakai prioritas. Prioritas pertama adalah iman dulu, langkah iman dulu. Jadi misalnya orang sakit kalau rasio ke dokter, kalau iman ke Yesus. Nah, di sini ada hubungan antara iman dan rasio. Jadi pertama kita ke Yesus dulu, kita mohon kesembuhan. Tapi Tuhan memberikan hikmat agar kita ke dokter siapa begitu. Lalu kita mendapat pengobatan dan itu mendapatkan kesembuhan. Ya, hubungan antara rasio dan iman. Bagaimana kalau yang sakit tidak sembuh? Ya, kalau rasio maka dia akan kecewa atau marah. Tapi kalau iman pasrah pada kehendak Tuhan dan kesempatannya. Oke, ya Pak Lukas, terima kasih untuk jawabannya. Kita akan mendengar jawaban dari Ibu Melja. Mulai dari sekarang, Ibu. Ya, Alkitab bilang kan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi apapun yang diperbuat, iman itu adalah awal dari semuanya. Jadi kalau iman Kristen itu berkaitan erat dengan ketaatan kepada Tuhan, sehingga bukan hanya mengurus perkara-perkara di atas, dia juga harus masih perlu iman dinyatakan di bumi, sehingga disitulah rasio bekerja, dan dia harus bersama-sama tinggal hidup berinteraksi dengan sesama, dan rasio itu perlu bekerja dengan iman. Sehingga iman itu dapat menuntun rasio itu kepada iman, sehingga orang lain yang tidak mengenal Kristus pun dapat dijelaskan dengan rasio, sehingga imannya timbul dari hal itu. Itu pendapat saya, Bu. Kemudian masih ada waktu ya. Ada. Ya, iman kepada prinsip kepada iman itu artinya misalnya gini, Bu. Seseorang itu dapat beriman, tapi dasarnya adalah iman, tapi iman itu akan menuntun dia kepada pengalaman. Nah, di situ ada rasio. Lalu kemudian menuntun kepada pengertian, bukti, penglihatan dan sebagainya. Nah, di situ rasio bekerja. Nah, itu Oke. kira-kira, Bu. Oke, Ibu. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, kita sambil menunggu notulis untuk merapikan dan akan menampilkan di layar. Kita akan masuk ke termin bebas ya, atau apa, tanggapan bebas. Silakan teman-teman mulai antri memberikan tanggapannya. Oke. Ya, siapa lagi setelah Ibu Susi? Pertama Pak Ken, Pak Ya, Wasis, Pak dan Ken dulu. ketiga Bu Ya, saya Susi. pikir ada 5 atau 6 orang sudah ngantri gitu ya. Oke. Sekarang kita akan mendengar Pak Ken mau menanggapi yang mana, Pak? Saya menanggapi Pak Lukas. Pak Lukas, oke, mulai dari sekarang ya, Pak ya. Ya, langsung sepakat Pak dengan pernyataannya, di mana kita menempatkannya, di mana kita memprioritaskan iman dan rasio. Karena secara manusia kita tidak punya yang namanya kendali penuh terhadap rasio kita bahkan. Terkadang kita justru dikendalikan oleh rasio kita. Juga untuk iman, kita kadang-kadang nggak tahu kapan kita harus beriman dan kapan kita harus nggak beriman. Karena iman itu kan disebut sebagai karunia. Sehingga kita menjadi percaya sama Tuhan itu adalah karunia. Nah, yang harus menjadi lebih dulu bagi kita adalah memang prioritaskan iman, percaya dulu. Maka kan orang yang disebut beriman adalah meskipun dia tidak melihat, dia percaya. Nah, meskipun dia tidak mengerti, tapi dia tetap menaruhkan percayanya kepada Tuhan. Tetapi kemudian di belakang dia akan diberikan pengertian, pengalaman, lalu kemudian dia akan diberikan topangan dari Tuhan. Sehingga iman dia pun nanti akan mengalami kekuatan. Begitu kalau menurut saya. Oke. Terima kasih Pak, pas persis satu menit ya. Oke, Pak Wasis akan merespons yang mana Pak? Ya, coba merespon Pak Martin dan Lukas ya. Oke. Sebenarnya ada dua ini saya setuju ya bahwa iman itu
saling menopang dan melengkapi yang tadinya di awal saya mengatakan bahwa ini berbarengan ya. Saya nggak panjang-panjang, cuma saya mengutip dari ayat Alkitab yang 2 Petrus 1:5-7. Di situ dituliskan bahwa kamu harus menambahkan imanmu itu pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, kemudian lanjut ke belakangnya ketekunan, kesabaran, kasih dah. Yang di depannya itu ya, kebajikan, pengetahuan, dan penguasaan diri itu adalah rasio, ya, akal pikiran. Jadi memang harus berbarengan, iman di depan, setuju dengan Pak Lukas tadi, tapi setelah itu kita harus menambahkan itu rasio. Jangan sampai kemudian imannya kita taruh, kemudian rasionya dimatikan. Ya, harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu Yulia. Ya, terima kasih Pak. Walaupun sebenarnya masih ada 5 detik. Iya, oke, selanjutnya Ibu Susi. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Bu. Saya setuju sih. Pada dasarnya saya setuju bahwa iman itu dasar. Jadi rasio akan timbul ketika kita memiliki iman, gitu ya, dalam kekristenan itu. Karena sama seperti ketika Petrus itu berjalan di atas air, itu yang keluar pertama kali itu iman. Kalau Tuhan bisa berjalan di atas air, aku yakin aku bisa. Cuman memang di dalam perjalanan iman biasanya rasio itu bisa mengganggu, gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa rasio juga Tuhan tambahkan di dalam iman seperti yang dikatakan Bapak tadi, untuk membantu kita mencari solusi dari setiap masalah, gitu loh. Jadi seperti kalau iman itu seperti subconscious, dan kalau rasio itu consciousnya. Jadi dasar dulu itu iman. Jadi apa yang keluar dalam pikiran kita itu biasanya akan dipengaruhi yang subconscious, sesuatu yang tidak kita sadari secara ya itu. Oke. Ya, waktunya habis Ibu Susi. Ya, terima kasih. Menarik sekali menyebut tentang subconscious dan conscious. Wah, itu lain lagi nih. Oke, Ibu Mira, silakan mau menanggapi yang mana Ibu? Saya mungkin menanggapi semuanya ya Bu ya. Oke. Jadi menurut saya jadi gini, rasio itu tanpa iman itu orang misalkan bilang kebetulan. Jadi misalnya ada mujizat, dia bilang oh itu kebetulan. Tapi rasio menggunakan iman, dia akan sadar bahwa itu semua karena Tuhan. Nah, iman menggunakan rasio, dia menjadi berhikmat. Tapi jika iman tidak menggunakan rasio, itu menjadi sesat. Maksudnya dia jadi menghitung kapan Tuhan datang, apa-apa. Jadi agak tersesat. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya, masih banyak nih Bu waktunya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Pak Ken, mau menanggapi yang mana Pak? Ya, saya justru mau menanggapi tadi dari Ibu Susi yang soal conscious dan subconscious. Setahu saya conscious itu artinya sadar, tapi subconscious itu artinya dalam ketidaksadaran ya. Ya. Nah, setahu saya firman Tuhan mengatakan justru orang itu untuk melangkah dengan iman justru harus sadar terlebih dahulu. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa iman itu subconscious. Artinya memang justru ketika Petrus itu melangkah untuk maju ke Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu bukan nggak sadar, dia sadar. Nah, justru karena dia sadar, yang dia sadari adalah Tuhan itu kan berkuasa. Tuhan itu kan istilahnya punya kendali terhadap apa yang ada di alam semesta ini. Sehingga kalau kita mungkin sebut, kita nggak bisa jalan di atas air, tapi kan itu Tuhan. Kenapa kita ragukan? Ya udah jalan. Itu sebenarnya dia sadar. Yang dia sadar bukan tentang apa yang dia pahami, tetapi siapa yang dia lihat itu dia sadar. Gitu sih, Bu. Oke. Ya. Ya, memang ada satu hal yang menarik ya. Petrus bukan karena rasionya lalu dia menjadi kehilangan imannya, tapi ketakutannya dia itu yang menjatuhkan iman dia, bukan rasionya ya. Oke, waktunya masih banyak nggak, Roma? Masih 4 menit. Oke, teman-teman silakan gunakan waktu secepatnya, silakan merespons lagi. Ini tadi yang belum ya. Pak David belum, Pak Hardi. Ayo Pak Hardi, Pak David, Pak Ibu Titi, jangan tunggu sampai terakhir sekali ya, baru merespon. Silahkan langsung jam saja, termasuk Ibu Lani.
Oke, Pak Ken, sebentar tunggu ya Pak ya, karena ini teman-teman yang belum respons nih masih banyak nih. Siap, Bu. Ya, ayo siapa? Pak David? Saya mau tanya, kok bisa enggak ya Oh, kalau Ibu Lani. Oke. iman kan tapi kan dikasih rasio itu kan karena ada doktrinnya ya. Bisa nggak kalau misalkan tuh dia sudah beriman tapi dia rasionya separuh-separuh. Misal nih kayak yang Paulus kabarkan kayak tentang kebangkitan orang mati. Oh, aku beriman sih ke Kristus tapi aku nggak percayanya di situ. Jadi maksudnya dipilah-pilah gitu loh kayak doktrinnya. Oh, yang ini saya percaya, yang ini nggak percaya gitu, bisa nggak ya? Itu yang Iya. saya rada bingung. Iya, Ibu Lani, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu, tapi satu clue aja yang saya ingin kasih ke teman-teman, bahwa iman itu bertumbuh, bukan begitu dapat iman langsung kita percaya semuanya gitu ya. Iman itu bertumbuh dari kecil sampai besar, karena Alkitab juga mengatakan ya pertumbuhan iman seseorang menjadi lebih kuat, lebih sungguh-sungguh gitu. Jadi tidak sekaligus langsung, Bu. Jadi kalau Ibu bilang, oh kalau yang ini dia beriman, yang ini bisa saja seperti itu gitu ya. Melihat pertumbuhan iman dia, bagaimana dia bertumbuh. Oke, silakan Pak Ken. Ya, saya sebenarnya tadi mau menanggapi yang di awal sekali, Bu. Tadi soal definisi apa iman dan rasio itu apa. Jadi saya memahami bahwa sebenarnya kita itu seperti dibuat Tuhan seperti seorang arsitek. Jadi ada rasio sebagai alat atau sebagai pisaunya, tapi ada iman sebagai bangunan, sebagai hasilnya gitu. Nah, sehingga kita nggak bisa meniadakan yang namanya rasio, alat-alat ini untuk membuat bangunan, gitu, Bu. Jadi kita membutuhkan tetap rasio untuk supaya iman kita bertumbuh. Rasio itu berperan ketika kita membaca firman, ketika kita melihat pengalaman-pengalaman kebaikan Tuhan, kita menghitung semua itu dengan rasio. Sehingga kemudian iman kita semakin dikuatkan. Tetapi justru bukan berarti iman nggak ada di depan. Iman ada di depan dalam artian bersamaan dengan rasio, kita mulai percaya bahwa setiap hal yang kita alami dalam pengalaman itu sambil memahami itu adalah dengan iman gitu, Bu. Gitu, Bu. Ya, ini teman-teman mulai pakai banyak sekali ilustrasi ya, tapi nggak apa-apa kalau itu menolong. Pak David, silakan Pak. Iya, menanggapi yang Pak Lukas, Bu, tentang iman itu dengan rasio, ini saling melengkapi ya Pak Lukas ya. Menurut saya tidak pernah terlepas ya. Jadi selalu ada rasio itu di dalam iman. Jadi kalau misalnya Pak Lukas tadi bilang, rasio akan marah, iman akan berserah pada Yesus, itu kan sepertinya berbeda ya, bertolak belakang. Sebetulnya marah itu bukan rasio ya, tapi adalah emosi atau perasaan. Jadi rasio itu tidak berhubungan dengan perasaan, maksudnya ya, seperti itu. Jadi waktu kita sakit, kita sudah memperhitungkan dengan rasio kita yang berkaitan dengan iman kita bahwa ini melampaui kekuatan kita. Tapi aku akan tetap berserah kepada Yesus. Jadi ada rasio di situ di dalamnya. Walaupun kesembuhannya itu melampaui rasio kita. Itu mungkin Bu ya. Oke. Ya Pak, terima kasih. Pak Hardi tadi sudah muncul. Ayo Pak. Satu orang lagi ya. Saya akan mencoba menambahkan poin-poin tentang hubungan rasio dan iman. Seperti yang saya sampaikan di awal. Yang keras Pak. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa rasio itu bagian dari kondisi manusia. Lalu dengan rasio, orang bisa mendeskripsikan posisi imannya, bisa menjelaskan dan termasuk bisa mengambil keputusan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan berkaitan dengan iman. Maka dari itu, rasio sebenarnya bagian dari cara memahami iman. Karena untuk memahami iman, orang menjabarkan iman itu dengan rasio. Misalnya, saya percaya sesuatu, percaya ajaran Tuhan, percaya firman Tuhan, tetapi ketika menangkap firman itu adalah dengan memahaminya dengan rasio. Maka Anselmus mengatakan iman yang mencari pemahaman, iman yang tidak buta, gitu ya. Nah, namun rasio kita sangat terbatas. Kita tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menerima semua pemahaman tentang si Allah. Itu yang saya mau tambahkan di sini.
Terima kasih. Oke, ya. Ya, waktunya sudah habis. Teman-teman, tadi ada 1-2 orang yang kayak Bu Titi belum muncul ya. Bu Titi nanti bisa lebih aktif ya Bu ya di pertanyaan kedua. Gimana teman-teman? Apakah cukup menolong dari pembicaraan diskusi kita? Saya sendiri sedikit agak bingung karena mulai muncul banyak istilah-istilah yang berkaitan dan ilustrasi-ilustrasi yang apa namanya, yang saling terkait satu dengan yang lain ya. Tapi saya berharap teman-teman bisa mulai mengurai kalau ada kebingungan atau ada ketidakjelasan. Semoga ini menolong kita, men-trigger kita untuk belajar lebih banyak dan juga untuk mengerti lebih lagi gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Kita akan lihat lebih dahulu bagian yang kedua. Kita akan lihat lebih dahulu pertanyaannya. Sebagai orang Kristen yang beriman, mengapa kadang kita mengalami kesulitan menjelaskan tentang iman secara logis dan bisa dipahami oleh rasio manusia? Ya. Oke, teman-teman silakan memahami pertanyaannya. Kepanjang nih ya pertanyaannya. Perlu 3 orang untuk menjawab. 3 orang yang tadi belum ya? Oke, Pak Hardi lebih dahulu ya. Silakan Pak. Ya, memang ada keterbatasan dari rasio kita. Itu pertama. Lalu kedua, mungkin kita tidak pernah belajar detail tentang bagaimana iman kita dan sistematika kepercayaan kita. Itu mungkin akan menjadi berpengaruh dan tidak bisa menjelaskan secara logis. Jadi kita tidak memahami Alkitab atau firman Tuhan secara komprehensif, termasuk studi mendalam tentang Alkitab. Itu mungkin menjadi kendala, atau karena kita juga mengalami kemalasan untuk studi lebih dalam lagi, sehingga tidak bisa menjelaskan secara runtut, sistematis, maupun kaitan-kaitan yang terhubung dalam pemahaman satu dengan yang lain di dalam keyakinan iman kita. Sehingga karena itu agak masuk akal jika ada orang yang kesulitan menjelaskan tentang iman. Atau juga karena doktrin, pokoknya yang penting percaya saja. Ya. Yang penting meyakini masalah. Oke, waktunya habis Pak. Gitu ya. Terima kasih. Ya, Tian kayaknya ada delay ya. Jadi waktu aku mulai tapi di tempat kamu belum. Jadi memang ada delay 5 detik ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hardi. Walaupun tadi belum tuntas gitu ya, tapi oke lah. Jadi teman-teman kalau bisa bikin 1 poin penting gitu ya untuk disampaikan sehingga dalam 1 menit itu bisa tuntas disampaikan. Jangan berpikir terlalu banyak poin. Jadi 1 poin aja tapi benar-benar disampaikan dengan jelas sehingga dalam 1 menit itu kita bisa menangkap gitu ya. Oke, sekarang giliran Pak Ken. Silakan Pak Ken, mulai dari sekarang. Ya, kita seringkali menjadi sulit untuk menjelaskan tentang iman secara logis untuk dipahami oleh manusia karena 1, kita nggak memahami iman dan nggak mengalami iman itu lebih dahulu. Kita nggak membangun dan membuat diri kita berjalan dalam iman itu lebih dahulu, sehingga ketika kita mau menjelaskan kepada orang, hanya sekedar tahu teori tapi nggak ngerti bentuknya apa. Padahal justru iman adalah iman yang nyata dalam perbuatan yang harus ada bentuk. Nah, yang kedua, kita adalah orang-orang yang juga seringkali terbatas untuk membuat penjelasan yang istilahnya masuk akal buat orang lain karena kita masing-masing sudah punya point of view atau cara pandang masing-masing. Sehingga untuk menjelaskan kepada orang lain kita harus mengerti latar belakangnya terlebih dahulu. Gitu, Bu. Ya, masih ada waktu, Pak. Oh, enggak apa-apa, Bu. Nanti kasih sama yang lain. Oke, terima kasih Pak Ken. Ya, Ibu Mira, silakan menjawab Ibu. Mulai dari sekarang. Oke, kenapa sih tidak bisa dijelaskan secara logis? Yang pertama menurut saya karena 1 itu orang tersebut
kita berbeda untuk pertumbuhannya. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas bahwa iman itu bertumbuh dari kecil ke besar. Sedangkan bagaimana pandangan kita berbeda jika mereka kita sendiri sulit untuk memahami bahwa kita menjelaskan tentang Tritunggal dulu. Itu kalau kita tidak memahami betul-betul, kita akan sulit untuk menjelaskannya. Jadi pribadi kita dulu harus mengerti bagaimana iman Kristen itu dulu. Nah, yang kedua itu menurut saya kenapa kita susah menjelaskannya? Mungkin salah satunya adalah kita tidak bisa berkata-kata dengan atau menyusun kalimat atau berpikir dengan baik gitu loh Bu. Jadi pada saat ketemu apa ya, bagaimana ya? Jadi kayak kita tuh kurang siap gitu. Kurang dipersiapkan, kurang kalau misalnya ditodong, gimana sih lu Tritunggal kan, jadi kayak apa ya? Oh ya, bagaimana ya, Kes? Seperti itu sih. Kita harus mempersiapkan iman kita dulu. Seperti itu sih Bu. Terima kasih. Ya, lumayan lebih banyak Bu, ngelebihin banyak. Oke, sorry, ada 3 orang yang sudah memberikan jawaban. Kita akan tunggu untuk not tulis bisa merapikan, dan silakan mulai mengantri teman-teman yang akan memberi respons untuk ketiga teman kita yang sudah memberikan jawaban. Oke, Pak Lukas, siapa lagi? Ayo Ibu Susi, Bu Titi, Bu Lani, jangan terakhir-terakhir ya. Ibu Susi udah angkat tangan juga, Bu. Mana Ibu Susi? Tangannya udah hilang nih. Enggak ada tadi. Ya, itu. Oh, Bu tadi. Vero Ya, di juga, Bu. bawah. Ya, di bawah. Bu Vero juga perlu. Iya, Ibu Vero kok hilang ini? Ibu Vero dari tadi juga tidak muncul. Ayo teman-teman yang selalu di belakang nih, ayo maju ke depan nih. Ya. Oke, habis ini beberapa teman-teman langsung angkat tangan ya, supaya nanti langsung bisa saya tunjuk. Oke, kita mulai dengan Pak Lukas. Mau menanggapi yang mana, Pak? Saya singkat saja. Dari ketiga ini saya sependapat dengan Pak Ken. Jadi kalau kita sendiri tidak mengalami, bagaimana kita mau cerita pada orang lain? Itu hanya teori, ya. Kalau kita sendiri mengalami, maka itu mengalir, kesaksian yang mengalir, sehingga bukan dibuat-buat atau bukan teori atau bukan dengan kata-kata indah, tapi ini adalah kesaksian hidup. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih Pak. Iya, silakan Pak Wasis, mulai dari sekarang. Ya, oke, terima kasih Bu. Saya ingin menanggapi yang Pak Hardi ya. Bahwa problemnya memang bahwa rasio manusia itu terbatas dan rasio Allah tidak terbatas. Dan kadang-kadang kita suka memaksakan rasio kita ya kepada Allah, dan itu bukan sebaliknya. Contohnya dan ilustrasinya adalah yang disampaikan dari Ibu tadi. Kadang-kadang Tritunggal itu dianggap tidak rasional oleh beberapa orang Kristen yang tidak beriman, bahkan ada agama lain. Kenapa dianggap tidak rasional? Masalahnya di mana? Apa orang Kristen yang tidak rasional? Nah, kalau kita pelajari, justru karena kita memakai rasio, iman Kristen itu justru rasional. Karena kita melihat dari cara berpikir Allah dan bukan dari cara berpikir manusia yang dipaksakan kepada Allah. Karena rasio kita terbatas dan rasio Allah tidak terbatas. Itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Mungkin yang dimaksud bukan kayak Tritunggal itu memang tidak masuk akal Pak, karena memang tidak sesuai dengan apa yang rasio manusia lakukan. Tapi tadi sebagian terakhir Bapak sempat menyebutkan cukup bagus untuk pengertian Allah lebih jauh lebih tinggi daripada pengertian manusia gitu ya. Oke, Ibu Susi, mau menanggapi yang mana Ibu? Ya, saya mau menanggapi Ibu Mira dan Pak Ken ya, karena hampir sama ini ya. Ya, silakan sekarang Bu. Ya, kenapa kita sulit gitu ya kan, di sini kan karena iman kita tidak mengalami dulu, itu betul ya. Tapi untuk menjadi pintar kita kan tidak belum mengalami dulu gitu loh. Jadi menurut saya ini banyak belajar. Kita harus memang dalam iman itu kan kita seperti tampungan air, semakin sering kita belajar, semakin kita sering mengalami, semakin kita semakin dekat dengan Allah, itu kan iman kita itu akan bertumbuh gitu kan. Nah,
kenapa kita sulit ya, karena barangkali kita kurang belajar. Yang kedua, kadang kita kurang berargumen dengan orang. Jadi kita butuh komunitas untuk bisa saling bertukar pikiran gitu loh. Untuk kenapa kita harus lihat supaya kita tahu, oh kalau seperti ini orangnya begini, kita harus berbicara dengan cara seperti itu. Orang begini kita harus berbicara seperti itu. Jadi latihan untuk bisa melakukan itu. Iya, tepat Bu. Iya, oke. Terima kasih. Ini teman-teman yang angkat tangan tadi kok hilang semua? Ayo silakan berikutnya. Bu Vero sama Pak Robert. Silakan Pak. Woi, Pak Robert juga nggak pernah muncul nih. Oke, Pak Robert dan Ibu Vero ya, habis ini ya. Silakan Pak Robert. Atau Ibu Vero dulu. Ya Bu, saya menanggapi. Silakan Bu Vero. Ya, pertama-tama itu ya, memang pertumbuhan iman kita itu berbeda-beda satu dengan yang lain, itu tergantung dari pengerjaan kita. Kalau kita sering kali merespon dengan iman kita, maka iman itu akan terus bertumbuh. Dan kemudian untuk tidak bisa berkata-kata, ya bisa kalimat dengan baik, kita mesti juga latihan dengan persiapan yang baik, betul, dan perlu persiapan iman. Kita nggak perlu persiapan iman ya, tapi iman kan sudah dianugerahkan oleh Allah, sehingga kita tinggal melangkah ya, merespon itu dengan rasio kita. Iman tanpa rasio itu namanya nekat. Ya, oke Pak. Oke Bu. Ya, terima kasih Bu Vero. Ya, oke. Silakan Pak Martin untuk menanggapi. Yang mana Pak? Ya, yang Bu Mira katakan kan bahwa orang tersebut tuh berbeda pertumbuhannya. Memang berbeda, tetapi kita memang harus juga belajar, makanya kita diberikan rasio itu untuk memahami kebenaran. Iman itu kan memang Allah yang menganugerahkan kepada kita baik rasio maupun iman. Nah, untuk kita bisa menjelaskan itu kepada orang lain, kita memang harus mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya iman kita, tapi pengetahuan kita harus ada. Dengan belajar, kita dapat menceritakan tentang iman Kristen kepada orang lain. Itu tuh penting buat kita. Dengan siapapun, kapan saja, apalagi kita sekarang di zaman digital, itu sudah banyak yang memungkinkan untuk kita belajar tentang rasio atau pengetahuan untuk menceritakan iman kepada orang lain. Menurut saya begitu. Oke. Thank you banyak Pak Martin. Ibu Titi. Ya Bu. Ya, silakan. Pertanyaan tadi kan mengapa kita kadang mengalami ini tinggal menanggapi Bu. Tinggal menanggapi, bukan untuk menjawab pertanyaan, tapi menanggapi. Iya. Sebenarnya sih yang ditanggapin semua teman-teman di sini sih udah ini sih sudah benar. Sudah benar, Bu. Gitu. Nggak apa-apa kalau itu benar, misalnya Ibu setuju, nah Ibu bisa menambahkan kenapa Ibu setuju. Ya, saya akan menambahi, misalnya gini, ada keterbatasan rasio kita. Memang kita itu susah, orang Kristen itu sebagai orang Kristen kita susah. Contoh aja kita untuk mengartikan Tritunggal atau Trinitas Tuhan, kita itu mau menerangkan bahwa Bapa dan Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu. Kita kan sering membuat pendekatan sebagai matahari itu Bapa, sinarnya adalah Yesus, baru angatnya itu adalah Roh Kudus. Nah, itu kita hanya bisa pendekatan-pendekatan itu. Jadi untuk menjelaskan itu juga kita perlu pinter, perlu banyak pengetahuan lah gitu sebagai orang Kristen. Oke, Bu. Mungkin
apa namanya, kalau diteruskan nanti bisa OOT nih tentang Allah Tritunggal ya. Oke, Pak Robert, silakan Pak. Ya Bu, untuk yang Bu Mira kan kita perlu persiapan iman terlebih dahulu. Jadi kan seperti katakan ya, modal awalnya imannya kita kan dengan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa memindahkan gunung ya. Intinya modal awalnya itu iman yang sebesar biji sesawi saja sudah cukup untuk langkah awalnya itu. Gitu. Ya. Udah? Ya, sudah. Oke. Oke Pak, saya pikir masih lanjut. Oke, terima kasih. Pak Lukas, silakan. Ya. Ini kan tadi menyampaikan iman kita kepada orang lain. Saya kira tidak perlu berteori, tidak perlu belajar dulu. Yang penting sekarang kita mengalami iman enggak? Ya, bersaksi ada 6 tipe lah. Ya, salah satu tipenya kalau Paulus itu memang dia pandai, dia bisa menjawab orang, bisa berargumentasi. Kalau Petrus dia konfrontasi, jadi pokoknya dia dengan kuasa Roh Kudus kamu berdosa, bertobatlah. Tapi ada juga orang lumpuh, dia cuma bilang saya taunya saya dulu lumpuh, sekarang saya berdiri. Yang menyembuhkan adalah Yesus itu. Dan bagaimana terjadinya tidak tahu. Dan dia tidak bisa menjelaskan ya Pak ya? Bukan tidak tahu, dia udah pokoknya saya taunya itu karena mereka juga takut mungkin dengan orang-orang Farisi. Oke, ya. Terima kasih. Roma masih ada waktu. Waktunya kurang 1 menit lagi, Bu. Oke, Ibu Melce yang terakhir ya. Oke, silakan Ibu Melce. Saya menanggapi semuanya aja, Bu. Memang untuk menjelaskan itu agak sulit karena memang harus diakui rasio kecerdasan manusia itu terbatas sekali untuk bisa dapat memahami kebenaran ilahi yang memang tidak terbatas. Jadi kalau segala sesuatu tidak dapat dimengerti sepenuhnya bukan berarti sesuatu itu tidak masuk akal, begitu. Ya. Nah, jadi maksud saya adalah pengalaman iman di sini harus dialami oleh orang yang mau menjelaskan, begitu. Dan pada waktu dia menjelaskan, saya percaya kuasa Roh Kudus akan menolong dia untuk memperkatakannya dengan bahasa rasio yang mudah dimengerti oleh lawannya atau oleh pendengarnya, sehingga Roh Kudus bekerja juga di hati orang yang mendengarkan, sehingga imannya timbul. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Ibu Melce. Pak, waktunya udah habis Pak Hardi. Termin kedua ya, untuk pertanyaan yang sama ya. Ya, oke, 3 orang penjawab dulu. Ibu Titi, silakan menjawab pertanyaan Ibu. Ya Bu, pertanyaannya, sebagai orang Kristen yang beriman, mengapa kadang kita mengalami kesulitan menjelaskan tentang iman secara logis dan bisa dipahami oleh rasio manusia? Ya, karena kita sebagai orang Kristen itu, kita juga kadang kurang kaya, kurang pengetahuan gitu untuk menjelaskan. Jadinya kita kesulitan dan karena kita menjelaskan iman Kristen itu yang tadi karena iman orang Kristen itu sendiri sebenarnya kata-kata kita tuh terbatas gitu, terbatas. Itu yang saya bilang tadi, misalnya ketika kita menjelaskan pengertian Trinitas gitu kan, kata-kata kita tuh terbatas untuk menjelaskan itu. Jadi ya akhirnya kita sendiri juga kesulitan untuk menjelaskan kepada orang lain gitu. Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, terima kasih Ibu Titi. Ya, sebenarnya masih ada waktu, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan Pak Robert. Ya Bu, ya kan biasanya yang jadi isu-isu sentra kan seperti Allah Tritunggal, terus Tuhan kok beranak, terus Tuhan kok bisa mati di kayu salib, itu kan yang pokok-pokoknya ya memang poinnya karena kita kurang pengetahuan dan juga kita kadang nggak punya nyali yang untuk
untuk bersaksinya itu. Ya. Ya, lalu jangan berhenti Pak, masih lama nih waktunya. Ya, jadi kita harus ada keinginan untuk belajar ya apa yang istilahnya apologetika itu Bu ya, untuk mempelajari apa tentang apologetikanya itu ya kan. Iya. Ya, itu sih. Aduh, Pak, masih ada waktu sebenarnya. Oke, silakan. Kalau memang Bapak sudah berhenti, tidak apa-apa. Oke, teman-teman, gunakan waktu 1 menit dengan baik sampai full ya. Oke, lalu tadi Ibu Lani, silakan Ibu. Saya jadi teringat sama yang ini. Setahun yang lalu itu Sabda pernah bikin Go Grow kalau nggak salah ya. Itu kan membahas, jadi kalau kita semakin knowing God, kita experiencing God, terus akhirnya kita itu jadi kayak suka sharing God. Nah, dari situ tuh jadi saya memahami bahwa jadi kalau kita tuh mau bersaksi tuh ya memang harus butuh pengetahuan. Jadi pengetahuan knowing God, kita kan butuh pengetahuan, terus kita juga butuh mengalami juga. Jadi dengan begitu kita tuh ketika kita bersaksi mungkin nggak perlu Pak. Saya pernah teringat teman saya bersaksi tuh nggak. Saya tanya, loh kamu kok bisa mengalir begitu aja ya? Kok enggak? Maksudnya kan biasanya kan orang bersaksi itu kan perlu trik-trik tipsnya gitu loh. Bagaimana supaya bisa ngomongnya itu bisa diterima gitu. Tapi teman saya bilang itu kita kalau kita sudah knowing God, experiencing God, kita kan jadi suka sharing God itu sebenarnya enggak perlu pakai tip sama triknya ya, tapi kita itu bisa mengalir begitu aja sih. Oke. Gitu Iya. sih. Iya, betul, Bu. Masa sharing kesaksian harus pakai trik-trik ya. Iya. Oke. Silakan yang terakhir. Ibu siapa tadi? Ibu Titi. Ibu itu sudah. Ibu Susi, Ibu Susi. Ibu Susi, silakan menjawab pertanyaan, Bu. Ya, terima kasih Bu Yuli. Mengapa kita sulit ya menjelaskan ya? Yang pertama, kita kurang belajar. Itu tadi saya tadi sudah menjelaskan. Kita kurang pengalaman. Karena berbagi cerita itu bukan sesuatu yang mudah. Ada beberapa tipe orang yang mudah bercerita, tapi ada banyak orang yang susah untuk bercerita gitu ya. Jadi perlu berlatih bercerita, bukan trik, tapi berlatih bercerita, banyak mengenal komunitas, banyak mengenal orang, banyak belajar tentang istilah-istilah atau kata-kata yang mungkin akan memudahkan kita ketika kita berbicara kepada orang lain. Karena teknik berbicara itu bukan sesuatu yang bisa tiba-tiba muncul dalam pemikiran kita gitu, tapi itu harus dilatih, perlu keberanian juga untuk di sana. Gitu kalau saya. Ya. Oke, Bu. Ya. Ini jadi kita lebih banyak berbicara tentang how to-nya ya, dibandingkan dengan esensi dari iman itu sendiri. Oke, teman-teman, kita akan buka untuk waktu tanggapan bebas. Silakan mulai antri untuk bisa memberikan tanggapannya. Sementara Notulis akan menampilkan jawaban dari yang tadi teman-teman sudah berikan ya. Oke. Selain Pak David, silakan teman-teman mulai angkat tangan sehingga nanti saya bisa urutkan. Oke, silakan Pak David. Mulai dengan Pak David dulu ya. Ya, saya sangat suka dengan tadi jawaban dari Bu Titi, karena memang men-sharingkan iman itu perlu juga skill ya. Jadi perlu dilatih walaupun ada elemen Roh Kudus yang memimpin kita untuk bersaksi. Namun saat ini saya mau menanggapi yang Bu Susi. Memang di dalam iman itu tidak hanya ada logika, tapi ada juga pengalaman seperti yang dibilang oleh Bu Susi ya. Jadi waktu baca-baca materi yang diberikan oleh tim Sabda juga kan iman itu ada unsur-unsurnya ya. Ada unsur pengetahuan atau yang berhubungan dengan rasio, ada unsur kehendak, ada unsur perasaan, juga ada unsur ketaatan atau kerelaan untuk taat itu ya pada kebenaran. Jadi
waktu pertanyaan ini ditanyakan oleh rekan kita yang mempertanyakan iman, harus dijelaskan dengan rasio saja. Kalau dibenturkan dengan rasio saja, mungkin elemen pengalamannya kurang terpenuhi. Jadi lebih bagus ada sharing pengalaman pribadi di dalamnya dan membaca Alkitab ya. Baik. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak David. Oke, Pak Lukas akan merespons yang mana, Pak Lukas? Di-unmute dulu, Pak. Saya merespon yang Bu Titi, sorry ini. Oke, silakan mulai dari sekarang, Pak. Menurut saya tidak perlu orang itu pandai. Memang ada teorinya untuk bersaksi. Salah satunya ada apa itu EE itu II ya. Tapi menurut saya kalau kita mengalami, kita bisa bersaksi melalui perbuatan kita. Kita bisa bersosial ya, maksudnya berhubungan dengan orang lain, orang melihat perbuatan kita. Kalau sampai orang menanyakan hal-hal yang sensitif, yang tritunggal, tapi kita tidak menguasai, tidak perlu berdebat dan tidak perlu dijawab hal itu. Ya, oke Pak, terima kasih banyak Pak Lukas. Oke, silakan Ibu Mira, mau merespon yang mana Bu? Saya ingin merespon tanggapan Bu Susi. Ya, silakan. Saya setuju dengan pendapat Bu Susi mengenai tentang berbagi cerita. Jadi kalau misalnya ingin berbagi tentang iman itu, mungkin kalau kita yang kesulitan untuk berbicara, kita bisa berbagi cerita dulu pengalaman hidup kita gitu. Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Nah, saya setuju banget kalimatnya tentang knowing God. Betul. Jika kita bertumbuh kita sendiri sudah bertumbuh bersama Tuhan, itu tidak perlu lagi kita mencari bagaimana, tapi Tuhan yang Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk berbicara. Tapi yang perlu kita ingat adalah memang kita memiliki keterbatasan masing-masing dalam berbicara. Akan tetapi betul juga pendapatnya Bu Titi, itu kita butuh keberanian. Walaupun kita memiliki iman sebiji sesawi pun, tapi kalau kita tidak memiliki keberanian untuk berbicara atau pengetahuan yang begitu banyak, tapi kita tidak melatih untuk berbicara, menurut saya itu juga akan sulit. Seperti itu sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mira. Kita akan ke Pak Wasis ya. Silakan Pak Wasis. Terima kasih Bu. Iya, saya ingin menanggapi yang Bu Susi dan Bu Titi ya, setuju bahwa kita perlu belajar ya, dan kita perlu mengalami ya, dan juga Bu Titi bahwa orang Kristen itu perlu kayak pengetahuan, karena itu sudah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, tidak hanya mengenai berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita tidak hanya berakar dalam iman tok, tapi kita harus bertumbuh dan berbuah. Walaupun mungkin cara orang itu mempunyai parameter yang berbeda-beda ya, yang kita kenal psikologi, parameter karakteristik dalam psikologi itu ya, ada yang berapi-api, ada yang kesulitan berbicara ya, ada yang hanya menganalisa. Tapi kita perlu untuk bertumbuh dan berbuah dengan apa? Dengan belajar, dengan mengalami dan memperkaya pengetahuan kita. Demikian Bu. Oke, terima kasih Pak. Ya, mari silakan Pak Ken. Ya, saya menanggapi semuanya aja Bu. Jadi menurut saya kita nggak perlu mempersempit pengertian menjelaskan iman secara logis. Karena seringkali memang logika itu dihubungkan dengan retorika, cara untuk menyampaikan dengan kata-kata. Tapi sebenarnya menjelaskan secara logis supaya orang mengerti, itu juga bisa melalui tindakan, melalui contoh, melalui teladan. Jadi kita mungkin orang yang nggak biasa ngomong, tapi kalau kita punya teladan, orang bisa paham, oh itu ya yang namanya beriman. Oh itu yang namanya percaya. Kan sehingga kita nggak ngomong apa-apa, nggak perlu membolak-balikan teori ini dan itu, tapi orang bisa melihat, wah aku paham, ternyata beriman begitu ya. Taat, tunduk, patuh, melakukan perintah-perintah, sehingga kita nggak perlu mempersempit pengertian tentang menjelaskan iman secara logis hanya pada dalam kepandaian intelektual, begitu Bu. Ya, terima kasih Pak.
Waktunya masih berapa banyak, Roma? Ada 3 menit lagi, Bu. Ayo teman-teman, masih ada 3 menit lagi. Silakan, siapa tadi yang belum? Boleh saya menambahkan, Bu? Oh iya, silakan. Ya, maaf, saya tambahkan sedikit. Jadi, saya tadi teringat dengan apa yang diceritakan Perjanjian Lama tentang Musa. Musa itu bukan orang yang petah lidah, dia nggak biasa dengan ngomong, tapi dia itu bisa memimpin dan dipakai Tuhan untuk memimpin. Artinya dia bukan orang yang nggak beriman hanya karena dia nggak bisa menjelaskan iman dengan jelas, tapi dia memberikan contoh kepada orang-orang Israel bagaimana beriman dan taat sama Tuhan. Sementara Harun yang adalah orang yang pandai ngomong dan sebagainya, ketika dia ditaruh di bawah, sementara Musa naik ke puncak Gunung Sion waktu itu, ternyata malah orang-orang malah jadinya nggak menyembah Tuhan, justru membangun patung emas dan sebagainya begitu. Sehingga bagaimana kita bisa hanya menyebut orang menjadi ngerti iman hanya dengan penjelasan teori, gitu sih. Ya, Terima kasih. oke. Terima kasih, Pak. Ya, Pak kan dapat double portion. Iya. Oke, teman-teman yang lain, ayo silakan. Tadi yang belum siapa? Oke, silakan Ibu Melja. Ya, saya mau bertanya saja, apakah bisa menjawab pertanyaan saya seperti ini? Bagaimana caranya menjelaskan iman secara logis atau dengan rasio kepada tipe-tipe orang yang memiliki persepsi bahwa mereka memiliki kepercayaan yang sebenarnya baru tahu sedikit tapi sudah mengakui bahwa itu benar-benar kebenaran yang mereka percayai. Artinya mereka belum belajar, belum belajar tentang kepercayaan mereka secara lebih mendalam, tapi mereka sudah sangat yakin bahwa itu suatu kebenaran. Nah, ini kan perlu, karena pada suatu waktu kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu di lapangan. Orang-orang yang punya persepsi seperti itu, yang baru tahu kebenaran sedikit, tapi sudah dipercaya dengan kebenaran seperti seolah-olah sudah tahu semua begitu. Nah, ini yang perlu dijelaskan bagaimana tentang iman secara logis kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kita semuanya kayak gitu kayaknya. Oke, ayo silakan. Saya menanggapi tentang ini, Bu. Tapi agak ada kaitannya dengan tadi masalah iman dan bagaimana menjelaskan secara rasio. Jadi ada jawaban bahwa kita harus mengalami dulu. Memang betul, tapi tidak semua hal berkaitan dengan iman harus kita alami dulu, baru kita bisa menjelaskan. Contoh, kita mati dulu masuk surga, lalu baru kita bisa menjelaskan. Kan mungkin. Jadi ada bagian-bagian yang memang bisa dijelaskan secara rasional terkait dengan iman kita. Kita bisa menjelaskan struktur, bisa menjelaskan bagian-bagian penting dari rentetan iman kita yang begitu banyak itu. Karena memang tidak semua orang bisa menangkap apa yang kita pahami. Dan itu memang butuh perjuangan cukup panjang. Mungkin butuh dialog, butuh semacam temu muka, ngobrol dengan santai, tidak perlu harus berdebat dan sebagainya. Memang ada yang bisa memahami tapi tidak percaya. Secara rasional memahami konsep ajaran iman Kristen, tetapi ada yang tidak percaya. Gitu. Terima kasih. Iya. Seperti Thomas ya, Pak. Butuh bukti ya. Iya. Iya. Oke, satu lagi sebelum kita akan selesaikan. Adakah? Oke, silakan Ibu Susi. Ya, saya setuju dengan tadi Pak siapa yang terakhir itu. Jadi Pak Hardi. Pak Hardi. Hal yang penting dalam menceritakan iman kita ya kita punya iman, itu yang pertama. Satu, yang kedua melihat atau mendengar atau belajar dari iman orang lain. Ya. Itu sebuah hal yang bisa kita berikan buat orang lain bahwa oh ternyata iman dia itu seperti ini, itu memberkati saya mau belajar seperti itu. Jadi bisa juga dengan cara seperti itu, atau menceritakan kisahnya orang kepada orang lain kan juga bisa. Itu namanya bercerita tentang iman meskipun itu bukan iman kita, tapi itu bisa memberkati kita gitu. Kalau saya sih menambahnya seperti itu. Oke. Iya. Apakah ada satu orang terakhir mau menutup? Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdiskusi.